Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Baik-baik saja kan? Iya dong Kak, pasti adik-adik semua baik-baik saja. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini kan? Siap. Nah sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah hari ini supaya hadirat-Mu dapat turun di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, marilah kita pujikan lagu pertama. Halo halo hello hello. Yang semangat ya adik-adik. Apa kabarmu? Cucu, cucu.
Adik-adik semua masih semangat kan untuk memuji Tuhan untuk lebih lagi? Semangat Kak. Kalau masih semangat, kita pujikan firman Tuhan di hatiku. Ayo adik-adik, kita pujikan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Wa berubah, wa berubah, wa berubah, wa berubah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Wa berubah, wa berubah, wa berubah, wa berubah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita pujikan dari awal. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Wa berubah, wa berubah, wa berubah, wa berubah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, penguasaan diri, penguasaan diri. Puji Tuhan. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita puji sembah dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengurapi kami Tuhan sampai pada saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Roh Kudus, pimpin kami, penuhi hati kami, fokuskan pikiran kami, supaya kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Juga tolong Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah apa yang beliau sampaikan hanya berasal daripada-Mu. Kami siap untuk menerima firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, shalom. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Adik-adik sehat kan semuanya? Tante harap semuanya baik-baik aja. Siapkan diri, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 13 ayat 6-9. Tuhan Yesus dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang tuan yang mempunyai kebun yang sangat luas. Kebun ini ada sebuah pohon pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggurnya. Tuan ini datang hendak mengambil buah dari pohon ara. Setelah tuan ini menghampiri pohon ara dan didapatinya pohon ara ini tidak berbuah. Pohon ara ini didapati sama pemilik kebun ini cuman daunnya aja, berdaun aja. Nah, dan pemilik ini sangat geram dan memanggil tukang kebunnya tukang kebun, sini tebang aja pohonnya. Kok sudah 3 tahun ada di ladangku, di kebunku tidak berbuah, tebang aja. Terus bapak kebunnya bilang, Tuan, jangan ditebang dulu, beri kesempatan untuk pohon ini untuk berbuah 1 tahun aja. Tahun depan bila pohon ini tidak berbuah, Tuan boleh potong, Tuan boleh tebang. Biarlah setahun ini saya akan memelihara, saya akan menyirami, saya akan mencangkuli, saya akan memberi pupuk pada pohon ini sehingga berbuah. Kemudian Tuan ini memberi kesempatan untuk pohon ini 1 tahun dipelihara sama bapak tukang kebunnya untuk lebih lagi disirami dan dipelihara, dipupuk. Kenapa pohon ini tidak mau berbuah dan hanya daun aja? Karena pohon ini tidak tumbuh, tidak dipelihara Tuhan. Coba apa yang terjadi jika pohon ini ada di dalam Yesus? Di dalam pohon ini yang baru ada Yesus. Coba, apakah yang dikatakan dalam Alkitab
Kalau pohon itu ada Yesusnya. Coba kita buka ya. Di Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Ayo adik-adik simak, tante bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam siapa? Tinggal di dalam Yesus. Kalau kita, kehidupan kita sebagai pohon-pohonnya Tuhan, sebagai pohon-pohon rohani, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam hati kita, apa yang terjadi? Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak di dalam aku. Sebuah ranting dari pohon, kalau dia lepas dari pokoknya, pokok anggur yang besar ini, dia tidak bisa tumbuh sendiri. Dia pasti mati, dibuang dan dibakar dan habis binasa. Tapi kalau pohon ini ada Tuhan Yesusnya, kalau hati kita ada Tuhan Yesusnya, apa yang terjadi? Oh, Tuhan tak akan tinggal diam. Tuhan pasti memelihara. Bertambah subur, bertambah lebat pohonnya, bertambah bertambah rimbun daunnya, bertambah rimbun daunnya, bertambah subur daunnya, bertambah banyak, pohonnya makin banyak, pohonnya makin subur. Kalau ada Tuhan Yesusnya, kalau ada Tuhan Yesus, pohonnya makin subur. Dan kalau pohonnya makin subur, pasti pohonnya berbuah. Coba kita lihat lagi buah-buah rohani itu apa aja sih? Kita buka lagi ya. Galatia 5 ayat 22. Coba, ayo Kak, Galatia 5 ayat 22, coba kita baca ya. Kalau kehidupan rohani ada Tuhan, tubuh kita atau apa, kehidupan rohani kita ada Tuhan Yesusnya, apa yang terjadi? Kita pasti berbuah. Buahnya apa? Buah roh itu namanya. Buah roh. Buah roh itu apa? Kasih. Loh, kalau pohon rohani, kalau di dalamnya ada Tuhan Yesusnya, pasti berbuah. Berbuahnya apa? Satu, berbuah kasih. Ya. Dua, berbuah sukacita. Ada buah sukacitanya. Ya. Ada buah kasih, ada buah sukacita. Pohonnya kepengen jatuh nih adik-adik. Ya, gimana nih? Ada pohon, ada lagi buah lagi, damai sejahtera. Oh, ada buah damai sejahtera. Ada berapa? 3, kurang lagi. Setelah damai sejahtera, ada buah lagi. Buah apa ini? Kesabaran. Loh, setelah kesabaran, kemurahan. Ya, setelah kemurahan, kebaikan. Ya, setelah kebaikan, kesetiaan.
Oh, setelah kesetiaan, kelemah lembutan. Setelah kelemah lembutan, apa ini? Penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Kalau kita melekat sama Tuhan, kalau hati kita ada Tuhan Yesus, kita pasti berbuah. Kita pasti bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah-buah ini bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa menyenangkan hati sesamanya. Maksudnya begini adik-adik ya, kalau kita kehidupan adik-adik, kehidupan tante, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Tuhan Yesus selalu menyirami, memelihara dengan pupuknya. Pupuknya apa? Firman Tuhan. Kalau kita selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, kita selalu dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dan kita mau berbuah, mau memelihara hati kita supaya Tuhan Yesus ada selalu hati kita. Kita berbuah kasih, berbuah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita sudah berbuah, orang lain, orang yang di luar sana, temannya adik-adik, temannya bermain, teman sekolah bisa melihat, oh, anak Tuhan, orang Kristen mempunyai sifat yang baik, mempunyai sifat yang selalu sukacita, nggak mudah marah-marah, mempunyai sikap yang selalu murah hati, nggak pelit, mau berbagi, mau berteman dengan siapa aja. Kalau Tuhan Yesus ada dalam kita, kita bisa berbuah, kita bisa menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan menghasilkan buah. Orang yang di luar sana bisa melihat buah kita dan bisa memuliakan Bapa kita yang di surga, bisa memuliakan Tuhan Yesus dan menjadi berkat. Kita baca dalam Matius 5 ayat 16, coba ya. Matius 5 ayat 16 untuk baca. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, atau hendaklah buahmu, supaya mereka melihat perbuatanmu, yang mereka lihat bahwa perbuatanmu baik, kata Tuhan, dan memuliakan siapa? Dan memuliakan Bapakmu yang di surga, memuliakan Tuhan Yesus yang di surga. Oh, orang Kristen itu baik ya. Oh, orang Kristen itu sangat mengasihi ya. Oh, orang Kristen itu sangat murah hati ya, enggak pelit. Oh, Tuhan Yesus itu baik ya. Bapak kita yang di surga senang. Karena dengan perubahan sikap kita yang mau taat akan firman Tuhan, bisa memuliakan Bapa di surga. Ya. Kita baca lagi Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahnya banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayo, siapa yang di sini yang mau jadi muridnya Tuhan Yesus? Tante Hani mau. Tante Hani mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Tante kira adik-adik di rumah
juga mau jadinya muridnya Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau jadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Kita harus mau dicangkul. Dicangkul tuh diapain? Dikoreksi sama Tuhan. Oh, misal kata, "Hei, Joni, kamu harus murah hati. Kamu harus berbagi sama temanmu. Nggak boleh pelit." Dan Joni mau berbagi sama temannya, mau menolong temannya, itu namanya berbuah. Dan temannya Joni pasti, oh Joni itu orang Kristen yang baik hati, anaknya Tuhan Yesus, pasti berbuat baik, murah hati, kasih, nggak suka marah-marah, selalu bersuka cita. Tante harap adik-adik mengerti akan firman Tuhan hari ini. Tante harap adik juga mau rajin baca Alkitab, rajin berdoa, seperti pohon itu juga dipupuk, dicangkuli, dibersihkan ranting-rantingnya yang nggak berbuah. Itu tanda membuang sifat-sifat kita yang nggak bagus, membuang sifat-sifat kita yang jelek. Rantingnya itu dibuang, yang nggak berbuah, yang nggak bagus, yang jelek rantingnya dibuang. Tinggal pohon yang bagus, yang bisa berbuah dan buahnya bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti sama-sama. Tante Hani berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti berfirman, tapi Engkau sendiri Bapa yang berbicara lebih lanjut dalam hati anak-anak-Mu. Biarlah meskipun mereka masih kecil, mereka boleh berbuah dan mereka boleh menghasilkan buahnya yang banyak dan bisa mempermuliakan Bapamu di surga. Bapakku yang di surga, Tuhan Yesus, bisa Tuhan Engkau berbicara, jadikan firman hari ini rema di hati mereka. Engkau menerangkan lebih lanjut dalam hati mereka, sehingga tertanam dalam hati mereka dan bisa berbuah juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa tubuh dan darah-Mu menjagai anak-anak-Mu sekalian penyakit, melindungi di masa sekarang ini Tuhan, yang mereka juga mulai sekolah. Berikan hikmat, urapan, kepandaian yang dari surga, sehingga anak-anak-Mu Tuhan bisa belajar dengan baik meskipun di rumah. Biarlah kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu membimbing mereka, menyertai mereka, melindungi mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa buat pemerintah kami yang ada di pusat sampai yang di bawah. Tuhan beri hikmat juga, urapan yang dari Roh Kudus-Mu, supaya mereka juga bisa Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau mengatasi pandemik yang sekarang ini terjadi. Dan biarlah kami bisa kembali Tuhan beribadah bersama-sama untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu. Engkau saja yang akan menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, adik-adik semua pasti terberkatikan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan Tante Hani. Dan sebentar untuk mengaminkan firman Tuhan tersebut, mari kita pujikan berakar, bertumbuh, dan berbuah.
aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.